Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma ja'al auladana birran biwalidaina. Allahumma rizuknal ikhlas fi tarbiyatil aulad. Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia, di masjid ya, yang insya Allah sudah sangat wajar dan pantas kalau harus pakai baju-baju yang rapi dan harum, karena kita diliput oleh para malaikatnya ya, bukan sekedar RCTI dan sebagainya, tapi memang para malaikat hadir di sini insya Allah. Apalagi yang belajarnya adalah ibu-ibu ya. Kalau di para ulama mengatakan selama di masjid itu ada anak kecil, maka Islam akan jaya. Tapi ada tambahannya, selama ibu-ibu masih mau duduk belajar, maka insya Allah harapan umat ini masih cerah, masih terang benderang, walaupun ujian-ujian hidup makin berat. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya kedatangan guru saya, ustazah yang sudah 6 tahun ya, suaminya menjadi imam di Amerika. Jadi ada 3 imam ya, ada Imam Syamsi Ali, kalau beliau di daerah Maryland ya, Pak Imam Zubair Safawi kalau nggak salah nama beliau. Beliau istri dari imam yang di Maryland ya. Dia cerita bagaimana susahnya ya, di sana itu LGBT menjadi pelajaran wajib yang masuk di kelas ya. Kalau tidak ikut tidak boleh, sampai lagi diperjuangkan, jadi berat sekali ya. Dan bahkan sudah ada anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ya, yang dia bilang, mama bisa nggak aku tidak haid ya, begitu, boleh nggak aku nggak haid gitu, sudah seperti itu gitu ya. Nah jadi sungguh berat ya, dan juga belum lagi kehidupan di sana selalu terancam ya, karena yang namanya senjata itu kalau kayak rokok 18 tahun baru boleh menggunakan rokok, tapi kalau senjata ya itu boleh ya, sehingga setiap hari harus dak-dikduk jiwa dan hatinya, siapa tahu anak yang menjadi korban penembakan. Baru saja 2 minggu kata beliau di sana sudah terjadi penembakan di sekolah, 40 anak meninggal dunia karena penembakan, karena marah-marah. Nah kita bersyukur ya Bu, kajian enak ya, anak-anak di sekolah Islam hafalannya banyak ya. Jadi keterlaluan kita nih kalau masih mengeluh ya, keterlaluan ya. Apa yang kita lakukan? Bersyukur. Kemarin ada ibu-ibu curhat sama saya, hampir mau cerai sudah dengan suaminya. Kenapa? Gara-garanya suaminya nggak bantu dia untuk murojaah anaknya, gara-gara hafalan Quran anaknya sudah mulai hilang. Saya bilang, ya Allah Bu, kok sampai seperti itu gitu ya. Anak ibu hafalannya sudah ada berapa juz yang bisa dimurojaah. Kadang-kadang kita nih nggak bersyukur. Kita loh zaman dulu ya usia segitu belum menghafal ya. Sekarang begitu anak kita nggak murojaah dikit, kita seperti kebakaran, kepala kita kayak mau pusing aja gitu ya. Ya biasa aja, nyantai aja Bu ya. Hidup ini makin berat, makin lelah, tubuh kita juga makin tua, bukan makin sehat ya. Nah sementara kesehatan jiwa itu kan yang pertama bukan sekedar makan, bukan sekedar diet. Ternyata pemicu penyakit yang pertama itu pikiran ya. Baru yang kedua istirahat, baru yang ketiga pola makan ya. Jadi pikiran yang pertama, biar ibu diet, biar ibu olahraga ya, kemudian ibu istirahat. Kalau pikirannya nggak karu-karuan, cemas terus ya, anak-anak di absen lagi, anak paling kurang hafalannya ini sama gurunya, itu menambah kecemasan terus. Akhirnya apa? Nggak ada gunanya, ibu gampang sakit ya. Nah gitu Bu. Jadi kalau bisa yang sudah jelang-jelang 40 atau bahkan sudah 40 kayak saya gini, udahlah Bu, hidup itu dinikmati, banyak-banyak ketawa aja sama senyum
Ya, sudah lama ibu tuh capek, lelah gitu ya, tegang udah lama. Udah, sekarang jangan tegang-tegang lagi, ya. Karena kita sebentar lagi mau menghadapi ketegangan yang akhir, apa itu? Sakratul maut, Bu. Ya. Jadi sudahlah ya, seperti itu. Nah, insya Allah materi tentang pendidikan anak ini saya sekedar mengulang. Kalau dalam Al-Quran ibu sekalian, ada satu doa yang itu kita selalu melafazkan, anak kita juga melafazkan. Ibu tahu doanya? Doa kedua orang tua. Apa doanya, Bu? Doanya ibu nggak hafal. Apa, Bu? Robbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, saya ulang. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Saya mau ambil tadaburnya di ujung ayatnya. Nanti kita sampai kepada tujuan materinya tentang bagaimana memperbaiki akhlak anak kita. Ujungnya saya ambil, Bu. Kama rabbayani shaghira. Nah itu ya. Sebagaimana jadi kita nih pantas mendapatkan istighfar, doa-doa dari anak kita. Satu aja alasan. Kama rabbayani shaghira. Bukan kama at'amani, kama talbisuni. Bukan karena kita memakaikan baju anak kita. Bukan karena kita sekedar kasih makan anak kita atau sekolahkan anak kita. Tapi kalimatnya apa? Rabbayani. Mendidik saya, mendidik aku. Terus apa? Shaghira, sejak kecil. Nah, jadi kalau dalam Islam, kapan mulai mendidik anak kita? Mulai dari kita memilih calon pasangan kita. Gimana Ustazah? Kalau dulu cara milih calonnya ya karena cinta-cinta aja, ya udah. Ganteng gitu ya, baik ya udah. Nggak ada pertimbangan abang-abang. Nggak apa-apa, Bu. Tinggal ditobatkan, diperbaiki. Tapi hak kepada anak kita itu mulai dari awal kita memilih pasangan. Nah, karena itu buat ibu-ibu yang pernah salah-salah dulu milih pasangannya ya, karena jatuh cintanya itu cinta lokasi ya, pas dan sebagainya. Sekarang disiapkan para menantu, jangan lagi caranya begitu. Kenapa? Karena hak seorang anak itu adalah mulai dari memilihkan ibunya atau ayahnya. Tapi paling penting dalam Quran itu ibunya, ya. Walaupun kalau saya sekarang ayahnya juga penting, ya, sama-sama penting. Karena apalagi ibu sekalian, ternyata kalau dalam Al-Quran pertama kali turun ke muka bumi ini, itu Nabi Adam sudah dalam kondisi menikah dengan Hawa. Jadi sudah jadi ayah, sudah jadi suami dan sudah jadi istri. Ya. Itulah yang pentingnya kita mempersiapkan anak-anak kita untuk dia sampai bisa punya milih. Tapi kalau emaknya nggak punya ilmu, nggak tahu, ya sudah nak, bagus aja itu, gitu ya langsung gitu. Padahal menikah itu menyatukan dua keluarga. Kalau saya yang dilihat memang yang pertama apa, Bu? Agamanya. Agama itu bukan sekedar berjilbab, bersongkok, enggak. Karena sudah ada anggota pengajian saya yang menikahkan anaknya ternyata sama, Ibu tahu, sama kelompok apa, Bu? Aliran sesat. Ada juga yang kemudian sama orang-orang, mohon maaf, apa itu istilahnya yang di Iran? Kok saya lupa. Kok saya tiba-tiba lupa yang kita perangi ya? Syiah, ya, yang mewajibkan untuk nikah mut'ah. Sering ke masjid, Bu, sholih, punya Quran juga, tapi kan kesesatan mereka di mana? Karena mereka menganggap Quran itu masih kurang. Karena nggak ada ali disebutkan. Nggak boleh kan? Jadi keyakinan mereka dalam apa? Dalam akidah mereka. Kalau dalam perilaku hari-hari kelihatannya muslim aja. Jadi hari ini nggak boleh cari jodoh sekedar tahu. Sholat punya tuh di masjid tak sholat nih. Sholat nggak gitu, Bu. Harus detail sampai tahu. Bahkan sekarang tuh ada tambahannya. Kalau bisa kita harus kenal keluarganya, keluarga yang seperti apa. Karena ada juga yang sudah menikah ternyata suaminya pengidap LGBT. Sekarang tuh gampang betul, Bu. Itulah kenapa sekarang ibu-ibu ilmunya mesti banyak. Ya. Saya juga deg-degan. Kemarin aja sama menantu saya bilang, kamu siap nggak diberikan pertanyaan yang jujur? Atau kamu diperiksa dulu ke psikolog? Apakah kamu sehat mentalmu? Sekarang harus gitu, Bu, jujur-jujuran.
Iya Bu, bukan sekedar jujuran aja, harus jujur. Kenapa? Karena karena kenapa Bu? Karena rumah tangga kita, kalau kita Bu, tujuan berumah tangga sampai mana? Bukan sampai dunia Bu, sampai ketemu lagi di surga sama cucu kita. Jadi kenapa? Kalau istilahnya itu biar aja kita berkelahi di awal-awal Bu, sebelum akad kelahian silahkan. Kenapa? Karena tinggi sekali yang mau kita bangun ini. Jadi ibu-ibu alhamdulillah, satu rumah tangga ibu itu jangan kira Bu, itu bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini bisa jadi ribuan puluhan tahun. Dari mana? Dari keluarga yang ibu bangun. Ya? Jadi nggak boleh disederhanakan. Allah tidak pernah mempersederhanakan yang namanya pernikahan sebagai awal mula sebuah rumah tangga kita. Bikin tegang aja badan. Bahkan disamakan dengan apa? Misakon golidho. Misakon golidho itu cuma disebut 2 kali Bu, di perjanjian para nabi sama di perjanjian pernikahan kita. Kok bisa sama Ustazah? Iya, karena sebenarnya pekerjaan kita itu seperti pekerjaan para nabi kepada anak kita. Kenapa? Karena kita menjadi muallim murabbi, ya. Kada an yakuna muallimu nabiyyan. Para ulama mengatakan begitu. Hampir-hampir seorang muallim itu seorang murabbi disebut dengan nabi. Kenapa? Karena hari-hari kita interaksi dengan anak kita bukan dengan fisik dia doang. Dengan apa? Akal, pikiran, perasaan. Bagaimana membawa dia kepada hidayah. Itu pekerjaan kita hari-hari dan itu yang bikin lelah ya Bu. Makanya Ibu perlu healing terus ya kan. Belum lagi kadang-kadang kita ini karena kita sering ngaji ya, tambah jua ternyata lakinya belum di jalan hidayah, tambah lagi anak mertua anaknya ya kan. Ya gitu ya, padahal bisa jadi kita juga belum benar ya. Nah, jadi kadang-kadang gini, kita tuh kadang-kadang sok-sokan kayak dizolimi suami, padahal kita ini menzolimi suami sebenarnya. Siapa yang bilang? Quran. Allah bilang apa? Wa ja'alna ba'dukum fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kamu bagi sebagian yang itu fitnah, ujian. Artinya apa? Ada korelasi. Jadi jangan dikira kita terus yang dizalimi suami, jangan-jangan kita juga menzalimi dia gitu. Gitu Bu ya. Nah, jadi seperti itu Bu. Sehingga yang pertama tadi saya ulang, saya awal lagi. Kenapa kita pantas dapat istighfar dan doa anak kita? Satu aja alasannya. Rabbayani shoghiro. Mendidik dia di waktu kecil. Karena itu Bu, pendidikan yang baik adalah dimulai dari awal. Makanya kalau dalam Islam tadi mulai dari memilih pasangan ya, sampai apa? Sampai dalam peristiwa ibadah suami istri. Ada doa-doanya kan? Ya, sampai di situ Bu. Banyak doa-doanya. Bahkan setelah itu masing-masing kita wajib senantiasa menambah ilmu. Karena yang namanya murabbi itu kan dari rabba yurabbi. Dimaknai artinya bertambah terus. Apa yang bertambah? Ilmunya. Jadi riba itu kan dari penambahan, dari kata-kata yarbu, dari kata-kata murabbi. Ya. Jadi di samping menjaga, mendidik, ya itu maknanya juga bertambah. Maksudnya apa? Ada nilai tambah kita dalam mendidik anak dengan ilmu, dengan kejadian yang kita alami harus jadi tambahan ilmu. Anakku ini tantrum ya, gitu ya. Jangan tantrum terus, cari ilmu Bu. Gimana menangani tantrumnya dia, gitu kan? Misalnya gitu. Anakku ini ternyata bohong, suka bohong berkali-kali misalnya. Jangan Ibu, nanti anak kedua suka bohong lagi. Ya belajar, naik kelas lah gitu. Nah seperti itu, sehingga harus terus kita mendapatkan ilmu. Bahkan mungkin di antara hikmahnya, misalnya nih, kita ini belum juga terlalu soleh ibadahnya, belum bagus juga. Tapi dikasih anak, teman kita sudah bertahun-tahun belum dapat anak. Kok kita yang masih banyak dosa ini banyak anaknya pula gitu ya. Mungkin Allah tahu kita kalau nggak dikasih anak, nggak belajar ya, kita nggak meningkat, maka dikasihlah kita anak. Kalau teman kita mungkin anaknya sedikit atau dapat anaknya itu lama, karena dia imannya udah bagus. Kalau kita diuji ya kan, kayak saya anaknya banyak, saya selalu berbaik sangka sama Allah. Mungkin kalau anak saya nggak banyak ya saya nggak bisa belajar, sehingga dengan banyak anak itu saya belajar sampai bisa memetakan. Anak pertama saya paket sabar, anak kedua saya paket syukur, anak ketiga saya paket sabar lagi. Jadi saya tuh anak saya selang-seling Bu ya. Tapi walaupun alhamdulillah sekarang anak ketiga tadinya paket sabar, sekarang paket syukur.
Dia minta maaf tentang seluruh masa lalunya dengan saya. Sekarang tinggal itu aja. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi yang pertama adalah kita hendaknya menambah ilmu. Saya insya Allah Bu, saya sih pengennya kalau saya lagi ngisi-ngisi di sini saya selesaikan aja buku ini. Ini Qayyimut Tarbiyah. Tapi memang nggak ada terjemahnya ya Bu, ini pakai bahasa Arab. Jadi auladuka masyru'atuka rabih fastasmirhu. Jadi anakmu adalah ya proyekmu yang paling menguntungkan. Maka carilah keuntungannya terus dari anak-anakmu itu. Jadi tambahlah terus keuntungannya. Fastasmirhu ya. Nah, jadi saya bacakan dulu. Tadi kan kita bahas murabbi kama rabbayani shaghira Bu ya. Coba kita lihat. Di sini kata beliau, nama penulisnya Dr. Amani Daud, beliau mengatakan lil murabbi sifat. Bagi seorang murabbi ada beberapa sifat-sifatnya. Ya, di antaranya al ilmu wal ma'rifah. Yang pertama adalah ilmu ya dan ma'rifah. Jadi ma'rifah ini maksudnya ilmu sendiri, tapi ma'rifah juga sendiri, pengetahuan umum. Artinya apa? Tahu kondisi anak seperti apa, kondisinya ya. Ditambah kita juga sudah punya ilmu. Ilmu itu tentunya yang pertama adalah ilmu Al-Qur'an. Makanya suatu ketika ada seorang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, ya, aku ajarkan apa anakku?" Kata Syekh ini, "Ajarkanlah Al-Quran, maka Quran akan mengajarkan semuanya kepada anakmu." Gitu ya. Nah, cuman ternyata hari ini pengajaran anak kita kepada Quran masih terbatas menghafal tok. Tapi anak-anak nggak tahu makna isinya. Makanya ibu-ibu boleh memulai. Sebenarnya saya sarankan ibu-ibu yang pengajian gini, ibu sepakat aja untuk membaca tafsir Muyassar. Nah, kalau di pondok kami kemarin saya juga alhamdulillah ada beberapa anggota pengajian yang mau wakaf ya Bu ya, tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar tuh kita akan tahu tafsir yang pendek ya. Jadi dalam tahapan belajar memang sebaiknya bukan langsung tafsir Ibnu Katsir yang panjang. Nah, tafsir Muyassar itu diselesaikan Bu. Nah, kalau bisa ibu sepakat karena 10 orang misalnya masing-masing baca 2 halaman. Ibu boleh hitung juga. Kalau dalam istilahnya kalau bacaan Quran Bu ya, satu halaman kita baca sehari, itu kan bisa selesai 1 tahun 8 bulan sekian, hampir 2 tahun. Tapi misalnya tafsir Muyassar tuh pendek aja Bu. Ibu boleh juga kalau misalnya nggak mau berurutan ya Bu, bisa buat arisan. Jadi kayak buat kencelengan gitu, isinya 13 surah-surah itu, terutama surah-surah, nggak usah juz amma. Juz amma disendirikan. Dari ayat surah Al-Baqarah misalnya sampai juz 29 surah-surahnya aja Bu. Jadi 114 dikurang berapa surah, Ibu taruh, nanti nyabut Bu, cabut. Nah, sehingga nanti seru. Wah, berarti pesannya buat kita harus mempelajari surah ini. Udah dibaca tuh tafsir Muyassar yang bergiliran. Ya. Berapa orang? Mudah-mudahan Ibu selesai khatam. Nanti di rumah juga dibaca. Alah, tafsir Muyassar yang para ulama itu paling 150-an harganya, lebih mahal baju kita Bu, 300-an ya. Tapi ditarget, karena saya malu banget Bu, dulu saya waktu baru datang ke 6 bulan yang lalu dari Turki, ternyata ada juga tetangga saya nikah sama orang Turki. Ya Allah, jadi pas ke Masjid Al-A'la, kenapa sholatnya kayak beda-beda orang ini gitu ya. Kayak mazhab Hanafi kan, abinya dekatin. Dari Turki, ya kata dia. Ya udah ngobrol. Dia bilang apa Bu? Kamu di sini sudah baca buku tafsir apa? Kata dia. Saya, dia umurnya sudah 65. Saya bersama teman saya sudah menyelesaikan seluruh isi tafsir, artinya tafsirnya. Jadi bukan lagi bacaannya Bu. Dan saya, alhamdulillah baru saja sekitar 1 bulan yang lalu, 1 tahun ini menghatamkan lagi tafsir Zilalil Quran bersama 10 orang teman saya. Wah, dahsyat kata dia. Banyak yang kami dapatkan. Ya. Jadi kalau tilawah sendiri, makanya kan ada tilawah tadabburiyah, ada tilawah ibadah, ada tilawah ta'abbudiyah, ada tilawah tadabburiyah. Jadi ada membaca Quran tujuannya ibadah, itu nggak apa-apa Bu, memang harus terus ya. Nah, yang diulang-ulang anak kita di rumah boleh, bagus juga. Karena ini harus juga, ini yang utama. Baru yang kedua harus dibarengi dengan apa? Tilawah tadabburiyah. Inilah kenapa Umar bin Khattab sampai 7 tahun menghafal surah Al-Baqarah. Kenapa?
karena dia pahami, dia baca, dia jalankan. Dia ngerasa 7 tahun gue baru bisa melaksanakan semua surah Al-Baqarah gitu. Nah kalau kita minimal levelnya baca dulu Bu sampai khatam. Nanti baru buat nasi kuning ya kan Bu. Selfie. Wah kita khataman ya tafsir Muyassar. Bagus Bu nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di penjuru mana mau lagi. Karena PR kita sekarang itu adalah kalau menghafal Quran udah banyak, memahaminya yang sedikit. Padahal tujuan Quran itu bukan sekedar dibaca. Jadi tadaburi ya. Kita aja kalau baca pesan misalnya menantu kita orang Cina misalnya. Pasti kita kan nggak akan baca tulisannya aja, pasti mau tahu terjemahnya apa. Itu kan misalnya dari besan kita aja misalnya. Atau dari menantu kita misalnya. Ini dari Allah Bu ya. Nah kalau saya memang untuk yang sudah rajin, sudah sering pengajian, terutama guru-guru Quran, saya buka namanya metode tikror, baru saya buka juga. Jadi nanti kalau sudah selesai Al-Baqarah, dia bisa terjemahin Quran sendiri. Ya, selesai Al-Baqarah aja diterjemahin, nanti bisa terjemah mandiri. Jadi buka Quran udah tahu artinya. Jadi belajar bahasa Arab untuk memahami Quran. Tapi memang yang Qurannya udah kuat, yang hafalannya udah banyak, tahu sedikit bahasa Arab. Ya. Nah kalau ibu minimal tadi, ibu baca, ya. Jadi yang pertama al-ilmu wal ma'rifah ya. Ala daraya bimara. Jadi harus tahu tentang bagaimana ya masa kecil anak-anak itu ya, ilmu psikologi lah. Sekarang ibu gampang aja Bu, tinggal buka psikolog siapa, ibu masak, selesai itu kajiannya, ibu tinggal praktekin ya Bu ya. Makanya kalau lagi masak jangan diem-diem aja Bu atau denger musik. Kalau saya sarankan ibu dengerin ceramah atau apa. Saya lo Bu dapat ilmu tuh berjilid-jilid, kadang dengerin tafsir lewat apa? Masak, gitu ya. Di dapur sambil bersih-bersih. Ya. Itu juga mengurangi ngomel sama suami, marah-marah, jengkel-jengkel, atau merenung-merenung yang gak jelas. Ya. Kalau lagu, boleh juga lagu Bu, tapi salawat lah ya. Supaya, karena apa Bu? Berpengaruh sama masakan yang kita masak. Ya, seperti itu. Nah, kalau lagu dan sebagainya ya nanti pesan aja lah Bu ya. Nah, kalau masakan soalnya berkaitan dengan hidangan-hidangan yang dimakan oleh anak-anak kita. Jadi kalau bisa salawat, ngaji. Saya mau rojaah Quran lagi masak Bu. Ya. Jadi udah tahu kalau Umi lagi di dapur, HP Umi nggak boleh dipakai. Dan nggak boleh ada yang protes kalau suaranya kencang-kencang karena Umi kurang dengar. Ya. Gitu ya udah. Jadi kemudian harus tahu tadi Bu ya. Marohil tufulah, harus tahu tentang pendidikan anak. Ya, marhalah anak-anak itu apa kebutuhan di masa kecilnya dan sebagainya itu harus diketahui. Kemudian wa maharat gharsul qiyam, di antara makrifat yang kita ketahui adalah bagaimana teknik menanamkan kebaikan ke dalam diri anak. Yang ketiga wa ya'rifu ahdab amaliyah at-tarbiyah, dan tahu tujuan-tujuan daripada sebuah pendidikan, praktek pendidikan yang akan kita tanamkan. Ya. Kemudian ini ada berapa? Saya satu aja dulu nih Bu, saya bahas karena ini ada 10 ya. Dua lah ya. Murabbin najih yuqaddisus sya'air yu'azzimul hurumat wa la yattabi'il hawa ya. Seorang murabbi yang sukses, dia adalah yang yuqaddisus sya'air. Artinya dia sangat mensucikan syiar-syiar Islam. Jadi kalau misalnya Muharram, Ayyamul Bid ya, kemudian hari Jumat, itu dia muliakan hari-hari itu. Jadi anak-anak dipersiapkan. Ingat ya anak, hari ini hari Jumat. Nah, ini hari Ayyamul Bid, kamu kalau bisa puasa. Kemudian anak-anakku sekalian, ini misalnya malam Senin ya, ini hari diangkatnya amal. Kamis hari diangkatnya amal, siap-siap nah ya hari ini kita beramal sholih. Nah gitu. Jadi yu'azzim, memuliakan. Sampai memuliakan juga kayak misalnya bulan Muharram, bulan apa, diceritakan kepada anak kita. Nah, ini semua kalau nggak ada ilmunya, kita nggak dapat ilmunya, nggak bisa. Dan sekarang Bu nggak bisa, apa ya? Maksud saya gini. Sekarang itu nggak bisa, apa sih istilahnya ya Pak? Kita tuh menggantungkan ilmu sama pengajian gini doang, nggak bisa. Ya, harus nambah sendiri. Ya. Kayak saya contohnya, kadang-kadang kita bilang enak ya nanti kalau sampai kita ustadz kita bisa belajar, belum tentu loh Bu. Ustadz sibuk. Kayak suami saya, jarang saya diajarin. Gimana? Paling saya tanya, saya rangkum sendiri, dia kasih link-linknya. Buka link ini, buka link ini. Nanti kalau nggak tahu tanya Abi diskusi. Ya udah gitu aja.
Nggak ada tuh duduk. Belum tentu ibu jadi suaminya Ustadz jadi pinter juga, nggak tahu. Belum tentu. Semua tergantung dari kita. Karena apa Bu? Ternyata dari hasil riset, ya hampir 80% ya, 80% perempuan itu di usia 40 tahun pengen ganti suami, pengen ganti pasangan. Kecuali ibu kali ya. Maksudnya apa? Semakin tambah hari semakin buyak sama orang ini dah. Karena apa? Sudah mau di ujungnya Bu. Setan itu kan ibu sudah tahu ya. Itu hadisnya bener loh Bu. Jadi betul-betul tuh setan tuh dikumpulkan. Yang paling berprestasi adalah yang bisa merusak rumah tangganya. Ya. Nah, jadi itu sehingga kita harus menambah ilmu. Makanya tadi saya sampaikan tentang kalau kita mau memuliakan hari ini kita harus tahu hari Senin itu seperti apa sih diangkatnya amal, apa sih tugas-tugas malaikat. Belajar sendiri Bu. Silakan ibu pilih ustadz siapa, dari ustadz Umar Mita, ustadz siapa lagi yang ibu suka. Kan kita kadang-kadang punya sendiri, Buya Yahya, ada lagi Habib siapa, silahkan, monggo ya ibu, tapi harus jelas maunya apa ya. Yang kemudian apa, wa yu'adzim hurumat, dan juga ya apa namanya, di samping tadi mengagungkan juga harus tahu ya terkait dengan batasan-batasan dalam agama ini, hal-hal yang dilarang ya dalam agama ini. Kemudian wala yattabi'ul hawa ya, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Al-murad bin najih shadiq adil amin rahim yajibu an yakuna qudwatan ya. Kemudian yang ketiga, seorang murabbi, pendidik yang sukses itu adalah yang shadiq, dia jujur pada dirinya. Ini kalau pembahasan jujur sendiri lagi Bu. Jujur itu bukan jujur seperti orang-orang barat. Ada konteksnya jujur dalam Islam itu ya. Nah, yang namanya jujur, yang namanya bohong ada. Kemudian adil ya. Kemudian amin, amanah ya. Ini banyak di pembahasannya. Rahim itu penyayang ya. Nah, kemudian yang terakhir, dan wajib menjadi contoh. Ini saya tutup dengan satu kisah ya Bu. Nanti kita banyak diskusi aja. Insya Allah nanti kalau saya diundang lagi saya habisin buku ini aja ya Bu. Ya, nanti biar jelas. Jadi materinya parenting ya, kalau pas saya lapang ya. Nah, jadi kemarin saya dengarkan juga satu ceramah dari, mungkin Ibu nanti boleh buka juga, namanya Dr. Suri. Beliau ini seorang Malaysia sebenarnya Bu. Dia ini ahli apa ya? Ahli tentang neurotik, tentang otak ya, ahli otak juga seperti Ibu Esa Dahlan. Nah, beliau punya anak 3 kalau nggak salah anaknya. 2 diantaranya itu bekerja di Angkatan Udara Amerika. Dan 2 anak ini hafiz Quran 30 juz. Ya. Nah, jadi dia sharing tentang apa yang dia lakukan di masa kecil dan terkait. Jadi dia sampai sekarang juga masih menjadi kerja ya di sebuah perusahaan besar untuk mengatasi anak-anak yang mengalami gangguan jiwa dan sebagainya ya. Nah, jadi yang menarik yang saya catat kemarin, jadi saya Bu kalau dengarkan ceramah itu saya catat biasanya Bu. Jadi saya nggak duduk aja, karena apa? Kita ini memang kalau nggak belajar ya, itu kayak stuck, kayaknya harusnya kita paling pinter dah gitu ya. Padahal kita ini banyak kekurangan gitu ya. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasannya kapan ya, dia ditanya oleh pembawa acaranya, bagaimana Anda menanamkan sebuah nasihat kepada anak ya. Dia katakan pastikan anak tidak capek, itu yang pertama. Pastikan anak tidak sedang lelah ya. Nah, jadi kapan dia bicara? Jadi dia bicaranya Bu, bukan anak pulang sekolah. Bicaranya saat anaknya menjelang mau tidur. Ya. Nah, jadi dia punya peraturan sampai anaknya besar, jam 9 harus tidur. Sehingga biasanya anaknya sudah siap-siap semua, makan malam ya. Dan semua harus jam 9 harus tidur. Jadi anaknya dulunya protes, kita kok seperti militer. Nggak apa-apa kata Bu. Kenapa jam 9 harus tidur? Karena ternyata di jam 10 ya, itu adalah masa di mana ya sel-sel otak, makanan otak itu hormon-hormon yang untuk makanan otak buat anak kita bahagia,
buat anak kita cerdas itu keluar semua. Di jam berapa? Jam 10. Jadi kalau sebelum jam itu masih bangun, masih ribut, masih main HP, maka anak kita tidak maksimal mendapatkan zat tersebut yang pada akhirnya dia menjadi orang yang sering marah-marah, tidak jelas, baper, ya, sering marahan aja gitu ya, salah aja sama kita, atau dia kurang bisa fokus di pelajarannya. Itu dikarenakan tidak tidur cepat. Makanya dalam hadis Rasulullah makruh berbicara setelah sholat isya. Nah gitu Bu ya. Jadi sebenarnya Rasul sudah mengaplikasikan. Makanya kan seorang Ustadz Budi Ashari mengatakan, kita nih loh ya, tidak usah disuruh perang, disuruh tidur aja, membangkang sama Allah sama Rasul, suruh tidur loh, guring aja nah. Tidak bisa Ustazah, saya tuh jam 10 justru pelanggan banyak itu, tang ting tung tung semua pesanan di jam situ. Ibu silakan tidur dulu nah habis isya. Dia mau bangun jam 10 ke jam 11 silakan, yang penting tidur dulu. Nanti kalau sudah dijelaskan kesehatannya otak baru kita, oh iya baru mau guring. Ya. Maksudnya harus dari manusia dulu penjelasannya secara otak, baru kita mau taat. Kalau dari Allah tidak percaya. Tidak percayaan kita nih sama Rasulullah. Padahal Allah yang menciptakan kita. Bahkan Allah sudah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita Bu, tubuh kita ini sudah disetting sama Allah untuk mudah melakukan semua perintah Allah. Jadi kita sebenarnya Bu, mudah untuk cepat tidur habis isya daripada begadang. Kenapa rasa pian mudah lebih begadang? Karena pian paksa-paksa diri pian sebenarnya ya. Kalau saya syukurnya pengantukan Bu. Pengantukan saya ya. Nah gitu. Jadi yang pertama itu, ini saya ceritakan aja bagaimana beliau caranya supaya anaknya menasihati anaknya. Jadi anaknya harus tidur kapan Bu? Sebelum jam 9 sudah harus wajib tidur. Ya. Dan anaknya dijelaskan kenapa nak kita harus tidur jam 9. Tidak langsung gini, mama ada peraturan ya, baru tidur jam 9 mulai malam ini. Gak bisa. Ibu tanya dulu, nak, dapat ilmu baru ini dari hadis Rasul, kita disuruh seperti ini ya. Kemudian ini tadi seperti buat kepentingan masa depanmu, kita buat ya. Nah, gitu. Oke, sepakat nak. Dan beliau di malam hari itu seluruh HP anaknya diambil, biar SMA, biar sudah kuliah diambil sama beliau. Nggak usah itu. Kita aja Bu sudah beranak pinak, sudah 40, masih aja sama HP itu kuat. Jadi jangan bilang, oh anakku sudah kuliah bisa aja ngatur. Enggak, kita aja nggak bisa ngatur diri kita, ya nggak Bu? Iya ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu yang beliau lakukan. Kemudian apa? Nah kemudian apa namanya? Biasanya beliau masuk dulu ke kamar anak yang laki-laki. Apa yang dia tanya? Kejadian tadi pagi. Ya, dia katakan dulu, ibu sayang sama kamu nak. Perasaan diungkapkan. Ya. Kemudian, bagaimana perasaanmu tadi nak sekolah tadi pagi? Hari ini gimana perasaanmu? Jadi satu-satu anaknya. Baru anak yang satunya lagi, karena dia terpisah. Baru dia pesan sama anaknya. Tidur yang indah, mimpi yang indah nak ya, jangan lupa baca ayat kursi. Baru dia pindah ke kamar anak perempuannya. Setelah selesai baru ke kamar suaminya. Ya, seperti itu. Gimana kalau anak kita kecil-kecil? Ya Ibu, sesuaikan aja kondisinya. Ya Bu ya. Kalau saya karena tidurnya masih rame-rame ya. Masih kecil-kecil, maksudnya di satu kamar berbeda ranjang ya. Jadi biasanya satu-satu saya peluk, habis ini baru ini ya. Nah seperti itu. Jadi barulah dimasukkan nasihat. Misalnya hari itu dia bohong, semoga kamu semakin jujur ya nak, gitu ya. Nggak usah dibahas, kamu jangan bohong lagi, tadi pagi kamu ngambil uang mama, nggak usah. Nanti tidurnya mimpi lagi Bu, mama aku ngomel-ngomel gitu ya, dijawabin nanti ngomong gitu. Jadi kita harus kata-kata yang baik. Apalagi Bu, Pian harus sadar kalau suaranya kayak ulun nih Bu. Saya nih biar bicara Bu, kayak apa? Nggak marah tapi dikira saya marah. Nggak bisa kalau umi kecilkan sedikit volumenya, nggak bisa sudah dari startnya. Sampai bilang sama saya, begitu sudah umimu bicara, ya. Makanya jadi ustazah lumayan ya Bu ya, kalau nggak ada mic, ya. Nah gitu Bu. Jadi ibu sekalian, ya, itulah dimasukkan nasihat, dimasukkan pesan, dan yang penting ditanya perasaannya. Kata beliau, saya dari anak saya kecil sampai sekarang nggak pernah tanya kepada anak saya apa kabarmu, nggak pernah.
Yang saya tanya selalu, bagaimana perasaanmu nak? Kamu bahagia atau kamu sedih? Kalau tanya kabar, apa kabarmu nak? Sehat, gitu aja selesai sudah. Ya kan Bu? Tapi kalau perasaan anak itu seperti dibelai-belai hatinya, ya. Gimana perasaanmu nak? Curhat aja, cerita aja sama ibu nih, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi gitu. Nah, sehingga itulah yang beliau lakukan Bu ya. Kedua adalah biasanya disitulah baru dimasukkan hal-hal yang hal-hal yang positif ya. Kemudian di samping tadi cara memberikan masukan seperti itu, beliau juga memastikan nutrisi otak itu adalah perbanyak buah-buahan ya. Kemudian juga kacang-kacangan protein tinggi Bu ya. Kacang boleh ya, kemudian telur, daging dan sebagainya. Ibu sudah tahu insya Allah kalau bahan makanan. Karena ini juga menyehatkan otak dan membuat anak-anak tidak gampang stres. Gitu. Gampang marah, gampang putus asa ya, pokoknya seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya kenapa anak-anak kadang-kadang nggak bisa cepat tidur Bu? Karena kurang capek. Sehingga beliau menyarankan, jadi gini, kata beliau, waktu paling baik mengerjakan PR itu dari jam 4 sore sampai jam 6. Waktu paling baik silahkan. Tapi kalau bisa di sore itu Bu, kalau bisa di sore itu anak harus ada aktivitas fisik. Senam bareng kah, main bola kah, basket kah, silahkan. Karena dengan itulah nanti dia cepat bisa tidur karena dia capek. Nah gitu. Jadi capek ini juga akan membantu untuk dia cepat tidur sehingga nanti memaksimalkan nutrisi otak itu keluar. Seperti itu. Nah makanya kalau ibu misalnya nggak ada olahraga, suruh aja anak kita yang ngepel. Kita kan kadang-kadang nih repotnya banyak pembantunya. Jadi kalau bisa kurangin pembantu Bu, jadikan anak kita pembantu. Supaya anak kita capek. Apalagi kalau mamanya itu jarang olahraga, ya kan? Malah suka olahraga. Padahal sebenarnya bisa aja pian putar musik. Tapi nggak tahu ya kalau anak-anak SMA kadang-kadang apaan sih mah? Malesnya joget perempuan gitu misalnya gitu kan. Ya pokoknya dibuatlah aktivitas fisik yang anak ibu itu lelah. Tapi kalau sudah lelah usai di sekolah, ya alhamdulillah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau juga membiasakan Bu makan bersama. Habis maghrib itu makan bersama harus. Dan saat makan tidak boleh ada handphone. Ya, itu sudah kesepakatan. Ya, jadi nggak boleh ada handphone. Ya. Kemudian kalau di Isya pada saat setelah makan malam, dia tidak minta pembantunya bersih-bersih, tapi semua anaknya diberi tugas. Yang nyuci piring, yang ini diberi tugas. Ini kalau ibu banyak anaknya. Kalau satu aja ya kerjain sendiri Bu. Ya, anaknya jangan banyak-banyak dikasih tugas. Ya. Kemudian kata beliau, apa pemicu emosi hari ini? Yang pertama adalah lingkungan. Jadi lingkungan keseharian, jadi stres. Kalau orang tuanya stres itu membantu anak-anak memicu emosi berlebihan. Yang kedua, HP. Sebenarnya maksimal untuk anak-anak SMA, SMP itu HP itu 2 jam saja sebenarnya Bu. Ya. Kalau untuk di bawahnya ya sekitar 30 menit. Ya. Jadi biasakan sebenarnya untuk mengatur juga HP mereka. Karena hari ini banyak tidak jelas anak-anak rasa sedih, rasa apa diakibatkan oleh hal tersebut. Ya Bu ya. Nah mungkin ini tambahan saya dari Dr. Suri masukan beliau. Dan satu lagi, kalau bisa Bu, nah ini juga faktor Bu kita supaya jadi ibu yang nggak stres ya. Biasakan ibu punya waktu buat diri ibu sendiri sama buat suami ibu. Jadi kalau sudah mulai marah-marah sama anak Bu, ngeteh dulu lah Bu, ngeteh. Putar dulu musik zaman dulu yang ibu ada kenangannya, silahkan. Kalau orang Jawa musik Jawa, musik itu yang enak yang kayak di sawah-sawah gitu Bu ya. Nah kemudian kata beliau juga, kalau kata beliau disarankan kepada kita semua ini Bu, kalau bisa ada waktu kita jalan kaki tanpa alas kaki, langsung ke tanah dan melihat apa kayak sawah gitu atau tempat yang luas. Itu Bu sangat membantu untuk menambah kebahagiaan anak kita maupun kita. Nah jadi ibu-ibu yang punya investasi tanah, jangan semua dibikin bangunan. Bikinlah sawah di tengah kota, terus tidak usah ada
apa namanya, tanah aja, tanah liat aja. Nanti masuknya infak berapa silahkan ya, karena itu sekarang itu dicari di Amerika dan di mana-mana. Bahkan ada teman saya, teman suami Bu ya, nikah dengan orang mana, Australia. Dia Bu tinggalnya di Jombon sana Bu, di sawah-sawah Bu ya. Jadi rumahnya di Australia itu dijualnya. Kata dia, sekarang inilah yang paling mahal. Gak ada sudah tempat seperti ini. Nah, kalau kita ini kadang-kadang malas ke sawah, seringnya ke mall. Kalau ke mall tuh bukan juga nggak boleh Bu, tapi kalau sering-sering tambah bikin stres. Terutama duit suami, nah habisan. Ya. Kalau saya kadang-kadang mending ke warung sebelah. Kadang melihat lagi, beli tepung aja sudah, karena sedikit aja kan. Sekarang nolong tetangga Bu. Tapi kalau sudah pergi ke mall besar, rasanya kurang ini, habis sudah ini, habis. Tadi mau beli tepung aja Bu, 10.000, habisnya 300.000. Gitu ya, gitu. Tapi jangan juga ke mall lah Bu, kasihan Bu ya, yang punya mall kan juga butuh ya dana Ibu ya. Ini maksud saya adalah boleh juga tapi jangan sering-sering ya. Kemudian tadi usahakan kita kembali ke alam, ya, kembali ke alam, ada waktu lah untuk seperti itu. Healingnya gitu Bu ya, nah, seperti itu supaya tambah bahagia. Nah, insya Allah itu Bu tambahannya, mudah-mudahan kita insya Allah dijadikan orang-orang yang senantiasa dibantu oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa sukses ya untuk mendidik anak-anak kita. Dan saya tutup dengan satu doa ya Bu, Ibu boleh baca doa ini ya. Kalau lagi ada kegalauan, ada dua doa. Yang kalau Ibu lagi galau sekali, khawatir dengan pendidikan anak-anak Ibu ya, atau apa saja, doa ini adalah doa yang dilantunkan oleh Rasulullah ketika Rasul itu diperintahkan Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Rasul galau, kondisi sedih, di Mekah diusir ya, dengan kesedihan yang luar biasa, kondisi di Mekah. Terus apa? Disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah nggak tahu, cuma Mus'ab bin Umair yang di sana, nggak tahu gimana kondisi Madinah, tempatnya, alamnya. Jadi sudah kondisi yang sekarang udah khawatir, yang di masa depan yang tempat datang lebih khawatir lagi. Nah ini buat ibu-ibu yang paranoidnya besar, yang ketakutannya tinggi buat anak-anak. Kadang-kadang, ya Allah kenapa anakku begini ya, kenapa begini, temannya aku lihat begini, tiba-tiba ada selintas kabar ya, ketakutan, kekhawatiran, maka segera baca doa ini ya. Yaitu doanya adalah Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nanti saya kirim ya ke Mbak Eni ya. Nah, jadi doa ini Ibu baca kalau ada kekhawatiran seperti itu. Ya Allah, masukkanlah aku dalam, misalnya dalam masalah ini, dalam peristiwa ini ya, terkait dengan anakku ataupun suamiku ataupun keluargaku ataupun hartaku. Masukkanlah dalam masalah ini ya Allah dalam keadaan yang paling baik. Ya, mudkhala sidqin. Artinya kita kan nggak pernah berhenti dari masalah ya Bu. Mudah-mudahan dengan masalah itu kita mendapatkan kebenaran, kekuatan iman kita. Tapi juga ketika sudah selesai, akhrijni mukhraja sidqin. Dan ya Allah, aku ingin ketika selesai dari masalah ini selesainya dengan cara yang paling baik, cara yang paling benar menurutmu. Ya, kadang kita tuh sudah selesai masalah tapi sebenarnya menambah masalah lagi. Ya. Ya pegadaian, kalau pegadaian enggak ya Bu, menyelesaikan tanpa masalah. Kalau kita bukan begitu, kadang-kadang ya. Sudah selesai masalahnya ternyata masalah di belakang tambah banyak. Nah, itu doa ini kita dilindungi. Ya. Kemudian apa? Waj'alni min ladunka, dan berikan aku ya Allah pertolongan dari sisimu, sultanan nasira. Pertolongan, bantuan ya, yang benar-benar sultan itu kekuasaan. Jadi kekuasaan, bantuan penuh darimu ya Allah. Nah, ini doa ini perlu Bu, karena kita nggak bisa lihat hari-hari anak kita. Ya. Sekarang aja anak kita di kantor kita nggak tahu dia ngapain. Saya kadang-kadang gini, Kais ada anak saya Bu ya, yang sekarang di rumah. Kais tolong ya Allah, Umi nggak ridho, kamu lihat yang buruk-buruk ya nak. Allah yang nggak ridho nih, wifi Umi ini dipakai untuk jalan yang tidak benar. Iya Mi, sudah berapa kali Umi. Nanti gitu lagi ya, kalau saya khawatir saya bilang aja, habis itu doa, ya Allah gitu ya. Saya sudah jelaskan juga tentang narkotika lewat mata. Saya jelaskan kepada semua anak saya, bahaya nak lihat yang buruk ya, harus jaga mata. Apalagi anak laki-laki ya Bu. Dan yang kedua, dan saya paling takut tuh kalau sudah disenyum-senyum sendiri ya Bu. Saya tuh orangnya parno Bu. Jadi kes ingat Allah ya, ingat Allah gitu. Iya Mi, apa sih ini, percaya aja gitu ya. Nah itu, jadi kemudian yang berikutnya lagi adalah doa satu lagi Bu ya. Ini karena saya dua anak saya Bu ada di Turki.
Pertama, kakak Sofi, alhamdulillah doakan Bu, anak saya yang kemarin menikah sudah hamil 1 bulan setengah ya, mau balik lagi kuliah ke sana. Dia bilang gimana nih ya Allah, aku sudah hamil baru lagi kuliah. Bisa, saya bilang Allah itu sudah ngatur, Allah itu sudah membuat Mbak mampu ya untuk seperti itu. Karena saya juga dulu Bu kuliah sambil melahirkan, bahkan saya S2 itu sekitar 6 tahun ya, karena selalu dijeda sama nifas ya, itu tetap jalan S2-nya, tetap jalan juga anaknya ya, karena sudah dibantu oleh Allah. Allah sudah ukur-ukur semua gitu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian anak kedua saya Bu, anak ketiga saya juga di Turki ya, SMA di sana. Bahkan dia kemarin bilang, Umi, aku kuliahnya kayaknya pengen ke Eropa. Tambah lagi derdek saya, Allah ya Robi, sudah cukup SMA aja nah gitu ya. Ya jangan nih, aku pengen kemana kah, ke Perancis kemana ya Allah gitu ya. Jadi saya doa saya apa Bu? Tambahannya, Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga anakku. Nah ini juga saya sebut suami Bu ya. Ibu juga kalau khawatir sama suami, tiba-tiba, mau ya ada Japrian, wajahnya cantiknya tuh apa sudah tuh terlintas gitu Bu, segera doa. Titip suamiku ya Allah, Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahim. Karena Engkau yang lebih penyayang daripada penyayangnya aku kepada suamiku ataupun anakku. Itu ada di Nabi Yusuf. Nanti saya kirim semua ke Mbak Eni ya. Kalau bisa dihafalin Bu dan dipraktekin ya. Karena memang semulia-mulia doa itu kalau bisa doa dari Al-Qur'an. Karena yang merangkainya langsung adalah Allah langsung. Tapi bukan berarti mengecilkan doa yang lain ya Bu. Tapi kalau dalam skala prioritasnya sebaiknya doa-doa dari Quran dahulu. Cuma memang kita harus tahu penjelasan juga tafsirnya. Kalau nggak tahu, kita nanti bingung buat apa doa ini gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu tambahannya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan doa dari anak-anak keturunan kita, karena kita memang murabbi ya. Dan seorang murabbi itu Bu, kita nih Bu seharusnya yang namanya memperhatikan anak kita harusnya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub Bu, idh hadara Yaqubal maut qala ya, qala libni madza ta'buduna min ba'di ya. Jadi ingatlah ketika Yakub sudah sakratul maut, hadara Yaqubal maut. Jadi Bu maksudnya apa? Nabi Yakub sampai sakratul maut masih memastikan kondisi anak-anaknya. Idza hadara Yaqubal maut. Hadara itu hadir. Apa yang hadir? Al-maut. Idz qala li bani, ketika dia bilang kepada anaknya, madza ta'buduna min ba'di. Memastikan apa Bu? Agamanya. Kau sembah apa sudah nanti ya? Kalau aku sudah mati nih. Bagaimana sholatmu? Bagaimana ini Nak? Jadi harus ditanyakan. Jadi artinya apa? Kita Bu, orang tua yang benar itu sampai sakratul maut juga masih memperbaiki diri kita dalam rangka memperbaiki keturunan kita. Sehingga tidak ada kata malas belajar ya. Tidak ada kata nanti-nanti, harus terus. Bahkan sebenarnya Bu, kalau Ibu rajin taklim, yang untung suami Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya tugas suami itu mendidik istri. Iya Bu. Jadi Pak kamu untung loh Pak, kurang dosamu gara-gara aku taklim. Iya, tambah Pak, tambah uang jajannya Pak, uang gamisku, uang skincareku tambahin. Lumayan kan kamu untuk di akhirat, nggak dihisap sama Allah panjang-panjang, karena izinkan aku pengajian. Emang benar Bu, ini sebenarnya belajar gini nih tugasnya suami Ibu, tapi saya yang dikasih tugas, gitu ya. Jadi ini adalah kabar-kabar gembira buat suami Ibu ya, bersyukurlah. Sehingga artinya sebenarnya kalau Ibu sedang begini, amal soleh itu buat suami Ibu ya. Terima kasih dari saya, kalau ada kebaikan dari Allah saja, kekurangan dari saya. Dan mohon maaf buat yang baru bergabung, baru mendengar suara saya memang begini ya, tidak bisa diatur-atur sudah suaranya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa berkenan memaafkan saya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita hari ini Bu ya, yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan ya. Yang menjadi PR di pengajian itu ya, sudah nggak mencatat, lupa ya, terus apa yang kamu dapat? Kisah lucunya ustazah aja nggak mau saya ya. Itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin selonjor ya Bu, maaf ya Bu. Saya ini kemarin habis tabrakan lah Bu. Apa? Kakinya agak ini. Ya Bu, silahkan Bu. Ayo, atau ada yang mau nambah Bu? Siapa yang sama? Atau boleh curhat siapa yang tersinggung? Boleh. Jadi ada yang senasib dengan saya ya. Ayo Bu, tafadhol. Ini mic-nya nggak bisa Bu. Ibu maju aja ke depan kali Bu ya. Enak pakai mic Bu. Mbak ini juga nggak enak sebenarnya. Ketika nggak ada suaranya, Ibu. Apa-apa Bu? Biar jelas pertanyaannya didengar semuanya. Sini aja Bu, sini Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, biar jelas suaranya Bu. Biar suaranya jelas. Soalnya ini kipas anginnya nih. Kencang banget. Sini aja Bu, sini aja Bu. Yang ada mic-nya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, nggak apa Bu. Iya Bu. Ini saja. Saya mungkin saya kurang tahu ini melainkan dari tema atau ya. Yang jelas pertanyaan saya maksimal dari sederhana, mungkin saya sekarang lagi merasakan pembelajaran sesuatu yang dikatakan dengan pasrah, benar-benar pasrah ya. Dengan kehendak Allah itu seperti apa sebenarnya saja, karena benar sih kebanyakan orang bisa ngomong pasrah itu kita pasrahkan sama Allah misalnya, tapi dalam kenyataannya kita itu ngomongin diri kita sendiri. Ternyata kita tidak pasrah sepenuhnya. Ternyata diri kita masih merasa egois. Sepertinya saya masih mampu kok. Sepertinya saya masih bisa kok. Itu apa bisa dikatakan belum pasrah sepenuhnya, atau memang gejolak antara diri kita sendiri dengan kata pasrah itu nanti tadi yang sebenarnya pertanyaan saya, karena betul-betul saya belum memahami sekali maka sebenarnya apa yang benar-benar pasrah menyerahkan dengan Allah itu seperti apa, karena jujur saya sendiri pun terkadang merasa ada keegoisan dalam diri saya mengatakan saya pasrah, tapi seakan-akan saya mengatakan pasrah mampu itu pasrah tidak, ternyata saya itu apa benar sudah pasrah sebenarnya, atau memang saya belum bisa pasrah kayak biasanya dari manusia itu tadi ada di masalah. Dan sebelum saja kehidupan dari diri untuk doa-doa tadi yang disampaikan, ada dua doa tadi, kemudian saya mohon izin mungkin dari beberapa komentar atau tadi itu saja, nanti kalau misalnya mana yang tahu mau kita pakai yang lain. Saya kasih kemudian saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sekalian, Masya Allah ya, memang saya mungkin ulangi kepada ibu-ibu. Jadi kalau dulu, kalau ibu-ibu yang pernah kenal saya nggak pakai kacamata ya Bu, sekarang udah pakai kacamata. Karena udah nggak lihat, dia dunia udah kurang Bu, harus dibantu. Nah jadi gini Bu, sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga itu, jadi ada dua kata yang diulang, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, ya. Kemudian kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi ada dua ayat, walaupun lafaznya tidak terlalu sama, yang Allah ulang. Yaitu apa? Boleh jadi sesuatu itu baik padahal buruk bagimu, boleh jadi sesuatu itu buruk bagimu padahal baik bagimu. Itu dua kali Allah ulang. Satu di ayat rumah tangga, satu di ayat jihad, perang. Nah, jadi maksudnya apa Bu? Dalam rumah tangga kita sering ya, kalau yang enak nggak usah dibicarakan Bu ya, kita mah enak tuh udah selesai. Ya. Cuma sebenarnya belum selesai Bu. Sebab apa? Kalau isyarat Quran, kita nih rata-rata nggak sukses kalau diuji dengan nikmat. Berarti apa? Nggak sukses Bu. Rata-rata orang nggak sadar, ya.
Makanya Allah tuh sering banyak kasih ujian karena kita lebih sukses, lebih bisa dapat pahala banyak saat kita diberi ujian. Tapi kalau hidupnya lempeng-lempeng, itu ibu sering lupa sama Allah. Ya sebenarnya kalau di isyarat Quran, orang lebih nggak kuat diuji dengan kesenangan dibanding dengan kesusahan. Kalau kesusahan langsung mendekat sama Allah, langsung bangun tahajud, ya kan? Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi ibu tahu hakikatnya. Artinya apa? Artinya kita harus pakai logika terbalik dalam peristiwa kehidupan rumah tangga. Lakiku pendiam, nggak bisa puji aku. Oh baik, aku suka bicara. Saya bicarakan diri saya sendiri bu ya. Oh ini caraku untuk supaya aku nggak banyak bicara. Alhamdulillah. Ini dia. Terus gimana caranya? Tapi lagi aku juga harus bicara. Ya udah, aku juga ngomong dengan dia sebaik-baiknya. Aku juga butuh pujian. Ya, tinggal ngomong aja. Aku pengen dipuji. Tolong kamu diam. Tapi kalau untuk puji aku, jangan diam ya. Kalau aku suruh. Gitu. Jadi saya gitu bu. Saya sama suami saya. Sekarang itu. Jadi suami saya bilang, kalau kamu mau dipuji, tinggal bilang aja. Tinggal aku bilang nanti. Tapi kalau kamu tunggu aku spontan puji kamu nggak bisa, aku sering lupa. Ya udah. Ya udah. Jadi akhirnya dijalani aja. Nah itu contoh-contoh. Sesuatu yang kita lihat buruk, ya bisa jadi itu baik. Nah, kemudian apa? Saya ceritakan bu ya sedikit kisah-kisah yang saya alami. Teman saya, ya anaknya menjadi korban LGBT, ya. Dan sangat mengerikan. Kenapa? Karena lewat pengasuh pondoknya sendiri. Ya. Sehingga harus ke dokter jiwa, minum obat, bahkan psikolog beberapa kali. Sehingga anaknya trauma dengar Quran, trauma dengar suara orang berbahasa Arab, trauma. Dia menangis bu. Kenapa? Kenapa? Saya bilang ayo kita pakai logika terbalik terus ya. Kita cari hikmah, cari hikmah. Akhirnya apa? Setelah jadi kalau dilihat anak ini karena saking beratnya, tapi nggak sampai disodomi ya bu, maksudnya korban dia sudah digitukan selama 1 tahun ya, jadi korban seperti itu. Sebenarnya anak ini nggak akan sembuh, maksudnya lama penyembuhannya bisa jadi 5 tahun bahkan jadi pelaku. Tapi bu, dia selalu berdoa dan berdoa, dia cari bantu aku ya Allah cari hikmahnya. Jadi dia doanya itu apa? Kalau dia lagi mau marah tuh dia bilang gini, apa ya? Kok saya lupa doanya. Allahumma inni as'aluka ridho hatta tardo. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah aku minta ridhomu setelah kamu kasih ujian aku. Ridho ya Allah. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya. Jadi subhanaka ya Allah hatta tardo. Subhanaka ya Allah hatta tardo. Begitu. Maha suci engkau ya Allah sampai engkau ridho. Dan dia ulang-ulang yang ayat Al-Quran itu apa? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Rabbana faqina adzabannar. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah. Enggak ada sia-sia ya Allah. Anakku memang korban ya Allah. Ya, anak yang kusayangi dan aku enggak nyangka orang terdekat, orang yang paling kupercaya gurunya. Ya. Jadi subhanaka, dia doa terus ya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Faqina adzabannar. Semoga ini aku dijauhkan dari api neraka. Akhirnya bu setelah 5 tahun ternyata setelah di pengobatan psikolog dan dokter jiwa, maka kemudian minum obat dan sebagainya. Nggak lama kemudian harusnya anak ini 10 tahun penyembuhan. Tapi bu qadarullah diperiksa lagi anak ini, di treatment lagi diperiksa ternyata hanya 2 tahun. Anak ini sudah sembuh total, nggak ada depresi, nggak ada, hilang semuanya. Kok bisa? Makanya kemudian penyebab musibah kita nggak diangkat karena kita nggak benar-benar ridho. Kan? Idza radiya falahur ridho. Idza sakhata falahus sukhut. Kalau kamu ridho, jadi gini, kalau kita diuji Allah tuh pilihannya di kita. Kalau kita ridho, Allah juga ridho. Makanya kadang-kadang, kenapa kadang-kadang belum diangkat? Karena kita belum benar-benar ridho. Bahkan, seorang ulama mengatakan, ya Allah, aku meridhoimu. Hasan al-Basri tanya, kamu tahu bagaimana Allah ridho padamu? Ya aku diridhoi Allah nih. Kata Hasan al-Basri, maka perhatikan dengan setiap bagian dari ujian-ujianmu. Kalau kamu ridho, pasrah, ikhlas, ya kalau saya membahasakannya itu seperti ikhlasnya saat kita melepas buang air besar, tenang bu.
Ikhlas betul kan kita, Bu? Nggak ada penyesalan, Bu lah. Ada kalau yang menyesal, Bu? Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada yang mengingat. Pokoknya nggak ada yang menyesal. Nggak ada yang menyesal di antara kita. Bahkan, alhamdulillah ya kan, Bu? Keluar sudah. Kayak gitu. Atau kalau kita mau ya pasrahnya seperti kita melahirkan anak kita. Kayak gitu, pasrah. Keluar sudah anak, alhamdulillah. Sakit tapi, Bu. Ya kan? Nah, jadi pasrahnya kayak begitu. Nah, kemudian kalau kita sudah pasrah seperti itu menjalani kehidupan kita, maka insya Allah Allah akan angkat ya segala ujian dan musibah. Jadi kalau mau lihat seperti apa rasa ridho Allah sama kita, maka lihat dari setiap bagian ujian-ujian kita. Apakah kita ridho? Kalau kita ridho pasrah, berarti begitu juga keridhaan Allah pada kita. Sekarang pertanyaannya, misalnya kita dapat ujian dari pasangan kita, dari mertua atau anak kita. Pertanyaannya, siapa yang mendatangkan ujian itu? Siapa yang kemudian mentakdirkan itu? Itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Jadi Allah sudah tahu, bukan hari ini Allah tahu, udah 50.000 tahun yang lalu. Istilahnya udah lawas diketahui. Ya. Jadi bagaimana yang kita lakukan? Maka kalau saya biasanya mencari ilmu. Dan akhirnya Bu, ibu ini mendapatkan satu jawaban setelah 2 tahun. Ternyata apa? Setelah itu orang-orang di sekelilingnya, bahkan keluarganya banyak jadi korban kekerasan seperti itu. Dan dia bisa memberikan jawaban, bisa memberikan perasaannya, bisa membantu. Bahkan anaknya akhirnya apa? Aku sekarang mama akan jadi penolong di setiap orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi dia menjadi penolong. Dan anaknya akhirnya apa? Belajar lebih giat. Kemudian dia belajar bela diri, kemudian dia sudah menjadi orang-orang yang tahu, oh ini gelagatnya seperti ini, gelagatnya seperti ini, kamu jangan dekatin. Artinya apa? Oh iya, dia mau diberi ruang-ruang amal soleh di situ. Dan beberapa teman-teman yang jadi korban ini senang sekali, kenapa? Karena dia merasakan beda, Bu. Misalnya kita kasih nasihat, kita nggak ngerasain, itu beda. Anak kita jadi korban seperti ini, tapi kita nggak pernah ngerasain, itu beda. Dalam nasihatnya bagaimana itu semua. Akhirnya apa? Saya sekarang bisa jadi konsultan. Dan betapa banyak keluarga yang akhirnya kan kadang-kadang Bu gara-gara anaknya jadi korban ya, biasa itu jadi pertengkaran antara suami istri, hampir cerai Bu, ada beberapa keluarga. Salahkan anaknya, salahkan. Kalau psikolog biasa manggil bapaknya. Karena kadang-kadang ada faktor keluarga juga Bu. Saling menyalahkan, memang kamu begini-begini, keluar semua di situ. Hampir mereka kemudian bercerai. Tapi diselamatkan. Nah, jadi Masya Allah, saya baru lihat setelah 2 tahun ternyata itu cara-cara Allah, dan Allah dengan sangat ajaib mengangkat penyakit dari anak saya yang harusnya 10 tahun baru sembuh. Ya. Ditambah lagi ternyata yang bersyukurnya dia insya Allah tidak akan jadi pelaku. Ya, karena kan yang paling bahaya kalau jadi pelaku. Kalau menjadi korban itu masih bersyukur Bu, tapi kalau sudah jadi pelaku itu yang bahaya. Alhamdulillah tidak jadi pelaku, bahkan dia jadi pembela. Nah ini contoh-contoh ya Bu, maksudnya dalam keseharian yang pernah saya hadapin, yang saya pernah alami, sehingga memang tadi. Nah, bagaimana ukuran kita pasrah memang hanya kita yang tahu. Ya, karena balil insanu ala nafsihi basirah. Nah kemudian tadi betul kata Ibu ya, jangan Ibu pernah merasa sombong ketika kuat. Misalnya gini, hari ini kita disumpah-sumpahin misalnya sama tetangga kita kuat, memang kita di malam untuk yang mulai itu mantap betul. Wah, jangan boleh begitu. Jadi kita selalu mengatakan apa? Sebagaimana Rasulullah ya, dia berkata dalam doanya, Rabbila takilni ila nafsi tarfata'ain wa aslih li sya'ni kullah. Pakai doa itu Bu. Jadi setiap kali ada kesombongan, lu bilang apa? Rabbila takilni, ya Allah jangan biarkan aku menyandarkan kekuatan kepada diriku sekejap mata pun. Sekejap mata? Jangan ya Allah. Dan perbaikilah segala urusanku. Karena memang benar Bu, nanti Ibu bisa sepertinya tuh pasrah, padahal cuman botek-botek kalau kata saya. Bohong-bohong aja pasrah. Nggak benar pasrah. Kenapa? Karena masih ada tadi perasaan gue karena dari pondok, gue mah hafal Quran, gue mah kalau dia tuh yang nyakiti saya tuh malah dia tahu baca Quran. Nah itu
merendahkan orang lain. Ada perasaan begitu sehingga ridhonya dengan emosi, ya. Nah, tapi kalau kita betul-betul pasrah, nah itu maka ketika ada perasaan seperti itu, sepertinya itu gara-gara ibadah kita dan sebagainya, maka segera kita doa dengan doa itu, bahwa yang memberikan kita kekuatan bisa kuat itu bukan karena kita, bukan karena daya upaya kita, semata-mata bantuan dari Allah, ya. Kemudian tadi yang kedua, doa tadi yang kedua apa tadi Mbak ya? Aku lupa. Iya, doa insya Allah saya kirim ke Mbak Eni nanti ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang menarik ya. Jadi yang menarik itu saya bukakan sedikit. Memang kalau sudah bicara perempuan, Allah itu ajaib-ajaib. Contohnya apa? Tentang ibunya Musa. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fahida khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi Bu, Allah mewahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui. Jadi, Masya Allah, untuk masalah menyusui itu dapat ilham dari Allah. Ya, kan wahyu berbeda-beda. Di sini wahyu bukan berarti. Jadi perintahnya adalah menyusui. Jadi menyusui itu, proses menyusui itu bagian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Allah bilang, fa iza khifti alaihi, kalau kamu takut sama anakmu, lemparkanlah ke laut. Ibu, kalau takut dikekep apa dilempar? Dikekep kan Bu? Tapi Allah minta dilempar. Fa'alqihi fil yam. Dilempar itu Bu ke lautan yang luas. Itu perintah kepada ibunya Nabi Musa. Ya. Kemudian apa? Kalau sudah kamu lempar, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Inna radu ilaiki, aku akan balikin kepada kamu, wa ja'iluhu minal mursalin. Dan dia akan menjadi seorang nabi, seorang pemimpin. Apa pelajarannya buat kita? Kalau kita nggak usah takut anak kita misalnya jadi korban ini macam-macam ya Bu ya. Kita yakin aja Allah bilang apa? Justru kalau kita takut, lemparkan aja anakmu. Istilahnya udah, sudah kejadian, sudah begini nggak bisa diapa-apain, udah kamu ridho aja, pasrah aja. Karena Bu, memang kalau bicara tentang anak dan sebagainya itu sudah wilayah takdirnya Allah. Kita ngerasa tuh anak kita punya kita, padahal itu titipan Allah doang. Ya, karena pernah di rahim kita, jadi kita ngerasa ini anak gue, nggak boleh diapa-apain. Ya, cara didiknya harus begini, dikekep, nggak boleh mengalami kesedihan, kesusahan. Padahal berapa banyak anak-anak hebat lahir dari kesusahan-kesusahan hidup. Kita kadang-kadang ada perasaan, aku sudah susah, jangan kamu susah lagi nak ya. Nggak apa-apa, kalau kita susah, dia harus lebih susah. Supaya apa? Dia lebih sukses. Kita aja yang susah, makanya kita sukses. Ya tahu? Ya. Saya sering kelaparan, jadi saya sekarang sudah bisa kenyang gitu kan, karena sering kelaparan. Saya ceritakan sama anak saya yang baru berangkat, Muhammad. Hari ini dia berangkat kursus bahasa Arab ke Pare karena persiapan ke Mesir. Saya bilang, dulu Umi kalau minta uang sama Yangkung, kata Yangkung apa? Minta sama Allah, Papa enggak punya uang. Kenapa? Mau beli aku sempak Pak, mau beli ini. Minta sama Allah, Papa yang enggak punya uang. Ya. Minta, dan saya minta betul-betul. Kalau gimana kalau nggak ada uang jajanku Pak? Puasa kamu. Ya Allah Bu, puasa lagi disuruh puasa. Dan betul-betul itu saya lakukan. Ada tempat bergantungku. Tapi disitulah saya belajar. Makanya teman-teman asrama saya, rasanya Mahmudah tuh paling sengsara dulu ya. Kenapa sekarang paling banyak anaknya baru bisa kuliah di luar negeri? Ya, karena begitu cara didik ayah saya. Keras ya, jangan bergantung. Nanti dia titipin uangmu sama temannya, baru ternyata lupa dia berikan sama temannya. Baru temannya, nah ada bapakmu kasih saya uang, lupa tuh dia. Betul, dia lupa Bu. Ya Allah, jadi seperti itu. Nah, sehingga dari situlah saya belajar tentang bergantung sama Allah. Sehingga apa? Saya ngapain? Saya cari ceperan, saya dekat-dekat dengan guru, ya, bantu guru apa aja yang bisa saya khidmatkan. Tahu ternyata saya punya kebutuhan, nggak punya sabun apa? Kamu nggak punya sabun kan? Kasih sabun. Jadi kita pintar. Jadi kita sekarang tuh Bu, ya tadi itu nggak benar tuh kalau kita bilang jangan, saya nggak mau lagi anak saya susah Ustazah. Nggak apa-apa Bu. Harus lebih susah daripada kita supaya lebih sukses. Saya ulang ya Bu. Karena ibu-ibu kayaknya takut-takut adanya susah. Wala takhafi wala tahzani. Ini bukan saya yang bilang Bu. Ini yang bilang adalah Quran, ya.
Kalau kamu takut sama anakmu, buang ke laut. Nah Bu, kata Allah, ya Allah, kan kalau dalam pikiran kita, kalau cara berpikir manusia apa Bu? Kalau takut, ambil dia. Ibu nggak tahu, kalau diambil tuh Musa di dekapan ibunya dibunuh sudah sama tentara. Ya kan Bu? Sama juga ibu. Kalau anak ibu kekep terus, nanti masa depan ibu sudah meninggal dunia dan sebagainya, kehidupan kan nggak selalu enak. Bisa mati anak ibu. Kenapa? Karena nggak biasa hidup susah, nggak bisa survive. Ya, nah gitu. Ini bukan saya yang bilang Bu, saya menjelaskan tafsir Quran. Wallahi bukan saya. Ya, karena saya juga ibu yang baper Bu. Kadang-kadang suami sudah lama kasih kadang-kadang aku uang juga. Jadi saya sekarang sebenarnya menguatkan diri saya sendiri ya. Ya. Wala takhafi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Kalau sudah lempar anak ibu bagaimana caranya? Sudah. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Jadi Quran itu banyak Bu pesan sama wanita, jangan takut, jangan sedih. Karena perempuan paling sering ketakutan, paling sering sedih. Kadang juga sedih takutnya tidak jelas. Bilang abinya, kenapa kamu takut? Belum anakmu sampai ke Turki sudah kamu takut, kenapa? Ya, masih di pesawat gitu ya. Nah, yang kedua apa? Kalau kita nggak takut, kalau kita pasrahkan pendidikan anak kita, semua anak kita pasrahkan kepada cara-cara Allah, maka apa? Janji Allah dua. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wallahi, aku kembalikan anakmu. Dan bukan cuma kembali badannya, dia sudah jadi mursalin. Dia sudah jadi orang. Dia sudah jadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi para nabi, jadi orang-orang yang membawa risalah Allah. Ya, nah itu caranya latihan ya Bu. Mungkin itu dari saya tadi Mbak ya, terkait dengan tentang ridho dan memang kita terus harus belajar dan memang ternyata Bu berkumpul seperti ini tuh menguatkan di antara kita. Mungkin ibu-ibu materinya udah tahu semua. Saya juga udah tahu, tapi dengan begini kita punya kawan, kita punya saudara, kita jadi makin kuat. Karena emang luar biasa tantangan hari ini Bu, buat setiap rumah tangga muslim luar biasa. Rumah tangga hari ini itu perceraian sangat tinggi Bu, tinggi sekali. Dan rata-rata Bu anak-anak yang bukan yang sudah lama-lama, yang baru-baru menikah. Sudah ada lagi gerakan perempuan yang tak mau menikah, takut. Ada Bu, di Facebook sudah mulai banyak, mending menyendiri, bahaya Bu. Untuk anak remaja apa? Anak remaja sudah dengan narkoba dengan sebagainya tadi, dengan LGBT di mana-mana. Sehingga biasanya kenapa kemungkaran itu besar? Karena orang-orang yang baiknya hanya diam-diam saja. Sehingga kita harus lawan dengan terus belajar ya, menambah banyak orang yang bersama kita, orang-orang baik ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan hancurkan sendiri kezaliman itu. Terima kasih. Itu insya Allah jawabannya ya Mbak. Jawabannya aja satu materi lagi nih. Maaf ya Bu, buat ibu-ibu yang capek mendengar saya, maaf ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doa aja Bu ya. Silahkan Bu, hadirkan hajat-hajatnya, terutama buat saudara-saudara kita Bu ya, yang sedang kesusahan merawat anaknya, mendidik anak-anaknya, yang rumah tangganya sedang diuji dengan badai yang berat ya Bu ya. Kita seluruh kaum muslimin yang sedang mendapatkan ujian apapun kita hadirkan dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah membantu dan juga hajat-hajat Indonesia yang tahun ini tahun memilih pemimpin Bu ya. Semoga Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang akan menjaga anak-anak kita, peduli terhadap agama anak-anak kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة والموت في سبيل الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا الإندونيسيا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين والمؤمنين اللهم ارزقنا الإندونيسيا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين والمؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.